wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Saidi RSA selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Yang selanjutnya saya persilahkan bapak-bapak untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya mulai dari bapak selaku penggugat. Silakan Pak. Nama saya Wahya. Tanah warisan ya. Warisan. Oke. Selanjutnya saya persilahkan kepada bapak. Saya Muhammad Husin. Oke. Sebagai Tergugat ya. Oke. Jadi tergugat. Jadi ini bapak-bapak berarti adik kakak lah ya. Nah, Baik, sebelum kita mulai mediasi, kita terlebih dahulu saya jelaskan fungsi mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan atau musyawarah. Nah, sehingga nanti kita memperoleh titik temu ataupun jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Nah, di mana dalam hal ini saya tidak berwenang untuk memutuskan perkara, namun kita cari solusi dan jalan keluar, di mana nanti mungkin ada kesepakatan antara bapak-bapak. Karena ini juga diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2011 tentang penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi, dengan dibantu oleh saya selaku mediator. Pada pertemuan kali ini bapak-bapak telah menunjuk saya sebagai mediator. Bapak yang saya hormati, saya di sini bersifat netral. Kami hanya memfasilitasi dan menjembatani terhadap bapak-bapak untuk mencapai titik temu atau penyelesaian dari sengketa. Terhadap tahap ini, mediasi ini ada yang namanya fokus ya Bapak. Tahu fokus itu Pak? Bapak tahu? Ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Fokus itu adalah apabila tidak dapat solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator antara salah satu pihak dari Bapak. Jadi nanti saya akan mendengar itu secara terpisah. Artinya nanti bisa saya dengarkan dulu dari pihak tergugat atau tergugat. Jadi nanti itu kita lakukan ketika memang proses mediasi ini belum mencapai titik temu. Jadi sebelum kita lakukan fokus, akan lebih baik kita buat kesepakatan dulu terhadap jadwal yang kita buat untuk mediasi. Jadi kita nanti kita buat jadi satu minggu satu hari, berminggu sekali pertemuan. Jadi ini saya tanyakan dulu kepada penggugat, kira-kira hari apa bisa dalam satu minggu untuk kita jadwalkan pertemuan mediasi? Hari Rabu ya. Gimana? Bisa hari Rabu? Berarti kita sepakat ya, hari Rabu berarti kita akan membuat pertemuan mediasi. Kalau misalnya selesai di pertemuan hari ini ada ya. Kalaupun kita minta waktu lagi nanti pertemuan untuk selanjutnya kita akan adakan berarti di hari Rabu ya, minggu depan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke mediasi, kita harus membuat tata tertib dulu ya bapak-bapak ya. Tata tertib agar mediasi dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Yang pertama ada tata tertibnya
yang harus disiplin antara penggugat dan tergugat, di mana di sini kita tidak boleh keluar masuk ya Pak, dalam ruang mediasi nanti Bapak tidak diperboleh keluar masuk, kemudian tidak menggunakan HP dan tidak saling menyakiti ya, tidak membawa senjata tajam ya. Jadi ternyata itu cukup. Terima kasih. Sepakat ya Bapak-bapak ya dengan tata tertib itu ya. Sepakat ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ingin menambahkan beberapa poin. Yang pertama, kita akan mencari poin-poin untuk menyelesaikan. Kita akan buat poin-poin akta kesepakatan, di mana nanti apabila mediasi ini tercapai. Jadi ketika nanti saya akan memberi sesi pertama, nanti akan saya berikan untuk penggugat terlebih dahulu menceritakan hal-hal yang mengenai dengan hal ini, dan kemudian kalau memang pun ada usul jalan keluarnya boleh Bapak sampaikan nanti kan sesuai dengan keinginan. Namun dalam proses ini alangkah baiknya itu mediasi ini, perdamaian ini tercapai, di mana jika ini tercapai ini Bapak-bapak tidak ada yang misalnya mengalami kerugian yang fatal, di mana kalau proses ini lanjut nanti akan ada DSNP, biaya persidangan. DSNP itu lumayan loh Bapak-bapak, ini juga harganya itu memang biaya untuk bidang lapangan, itu adalah bidang lapangan. Kemudian ketika nanti Bapak-bapak melanjutkan persidangan, misalnya nanti itu akan ada putusan itu bisa jadi menang dan kalah antara Bapak. Itu kita nggak bisa pastikan. Itu wewenang hakim ya, itu wewenang hakim. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, jangan nanti mementingkan ego sehingga nanti merugikan di pihak Bapak-bapak. Karena nanti setelah putusan itu nggak semua itu pasti selesai. Ketika salah satu pihak nanti merasa kalah, jadi harus ada menggugat lagi, yaitu dengan mendaftar eksekusi. Jadi alangkah baiknya kita mediasi hari ini tercapai. Jadi di paham Bapak-bapak ini tidak ada yang dirugikan. Nah, jadi saya kasih kesempatan dulu kepada penggugat untuk menceritakan dan kita permohonan Bapak. Kalau saya namanya ya nggak usah sama semua ya. Sebentar ya Bapak, maaf saya potong. Jadi ini Bapak ini kakak beradik ya, ini sengketa warisan ya. Jadi yang meninggal siapa Bapak? Bapak ayah ya, ayah. Oke. Kemudian Bapak, ayah ini meninggalkan harta. Ya. Yang ditinggalkan apa aja Pak? Rumah sama kebunnya. Rumah sama kebun. Ya. Rumah sama kebun. Ini yang menjadi sengketa ini yang mana Bapak? Kebun atau rumah? Rumah. Rumah sekarang di siapa yang tempati? Di Bapak. Ya. Bapak. Berarti Bapak ya yang tempati rumah ya. Oke. Kalau kebun? Bapak yang kuasai. Oke, Bapak yang pakai ya. Jadi kemauan Bapak gimana? Bapak mengambil rumah. Oke. Kemudian kalau ditaksirkan rumah ini berapa Pak? 250 ya. 250 atau 250 Pak? 250 ya. Oke. Kalau kebun kira-kira berapa nih Pak? 150 ya, kira-kira. Nanti Bapak ini di sini maunya rumah ya Bapak ya, rumah lah ya. Namun dalam hal ini kita belum bisa pastikan. Nanti kita cari jalan keluar. Saya cuma menjembatani ya Bapak-bapak sepakat ya.
ini kemudian dari beberapa bapak sudah saya tanyakan, kemudian saya akan meminta keterangan dari tergugat. Silakan bapak, bagaimana bapak terkait ini? Betul pak, rumah ini betul. Jadi yang tempati rumah ini bapak ya? Rumah bapak, oke. Kemudian betul ayah udah meninggal. Kemudian betul bapak berarti pernah ada meninggalkan harta. Jadi apa aja yang ditinggalkan? Berarti sama lah ya sama bapaknya ya tadi ya. Oke, kalau menurut bapak rumah ini berapa taksiran harganya pak? 250 ya, 250 juta lah ya, biar jelas di sini ya. Jangan nanti ada kesalahan pemahaman kan? Pemahamannya. Kemudian kalau kebun bapak berapa harganya kira-kira itu pak? Oke, 250 juta. Jadi gimana nih pak? Ini kan kalau bapak maunya yang mana ini? Biar kita selesaikan terus. Rumah juga. Nah, berarti dua-duanya mengambil rumah ya. Nah, jadi dua-duanya mengambil rumah. Oke. Gimana pak? Ini bapak pun rumah. Jadi ini kepada mungkin ada opsi dari bapak juga. Ini nggak apa-apa ya, kita ini cari jalan keluar. Jangan kita kesampingkan dulu emosinya. Nah, di sini saya tidak ada memihak ke menggugat ataupun ke tergugat, namun saya tetap pada penengah dan menjadi jembatan untuk bapak ibu untuk menyelesaikan perkara bapak ibu, persoalan ya, persoalan. Meninggalkan utang. Jadi bapak memilih rumah karena almarhum ada peninggalan utang. Nah, makanya bapak mengambil rumah yang lebih tinggi harganya. Utang apa itu bapak? Oh, jadi waktu sakit-sakit bapak ada biaya pengobatan. Jadi gimana nih pak? Ini ada biaya pengobatan. Berapa ya ini pak utangnya? 100 juta. Oke, baik. Tadi di sini almarhum ada meninggalkan rumah dan kebun. Rumah bernilai 250 juta dan kebun 150 juta. Namun juga bapak ada meninggalkan utang. Nah, di mana ini objek yang disengketakan ini rumah itu yang bernilai lebih ya, yang bernilai lebih. Mungkin dari bapak ada opsi mungkin apa jalan keluar menurut bapak? Ya kalau saya rumah ya kasih aja ke utang dia tanggung uang itu aja. Dia adik juga. Nah, baik-baik. Ya baik, karena kan ini juga kita keluarga ya pak ya. Ini adik, kemudian utang pun utang almarhum. Nah, selama perawatan pun adik yang merawat ya kan. Sama dia lah. Nah, sama dia tinggal. Jadi opsinya kita ambil yang mengambil rumah berarti itu yang menanggung utang. Ya selesai ya bapak-bapak ya. Berarti sepakat ini ya bapak. Berarti selesai, berarti rumah diambil oleh pihak D, tergugat dan menanggung utang. Gitu pak. Bisa gitu pak? Bisa. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini saya tidak ada ya. Ini solusi dari bapak-bapak semua. Saya cuma di sini ketika bapak sudah sepakat, nanti akan saya buat kesepakatan perdamaian. Nah, poin-poinnya nanti bapak lihat kembali. Kalau udah sepakat, tinggal tanda tangan. Nah, baik, terima kasih. Alhamdulillah bapak-bapak hari ini kita sudah mencapai satu kesepakatan dalam penyelesaian perkara ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, nanti bapak masuk kembali untuk tanda tangan ya. Nanti saya akan sebentar saya buat poin-poin akta perdamaian dulu. Nanti bapak masuk kembali untuk tanda tangan ya. Baik, terima kasih bapak ibu.